Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan meneruskan video kita sebelumnya, yaitu mengenai struktur atom dan susunan atom. Nah, pada video kali ini yang pertama akan kita bahas adalah mengenai mengikat penulisan konfigurasi elektron. Ya, contohnya seperti ini. Ada atom Ne dengan nomor atomnya 10. Seperti yang kalian tahu, pasti penulisannya adalah dari konfigurasi tingkat yang paling rendah, yaitu 1S, 1S, kemudian berikutnya 2S, dan berikutnya adalah 2P. Nah, S itu berisi 2 elektron maksimal, kemudian P maksimal berisi 6 elektron. Maka untuk Ne dengan nomor atom 10, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Jika kita jumlahkan atomnya berjumlah 10. Nah, yang berikutnya adalah Na dengan nomor atom 11. Na dengan nomor atom 11 berarti hanya bertambah 1 elektron dibandingkan. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, bisa kalian lihat untuk Ne dan Na, 1S2, 2S2, 2P6 ini kan sama gitu ya. Nah, kedua konfigurasi ini sama, hanya Na ditambah 3S1. Maka konfigurasi Na ini bisa disingkat menggunakan konfigurasinya Ne, yaitu dengan seperti ini. Nah, konfigurasi Na dengan nomor atom 11 adalah kurung Ni 3S1. Jadi kurung Ne ini di sini maksudnya adalah konfigurasinya Ne ditambah 3S1. Jadi kita tahu Ne nomor atom 10 konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Karena sama dengan yang Na yang di depan ini, maka kita bisa singkat menggunakan konfigurasinya Ne. Nah, pengikat konfigurasi ini adalah menggunakan gas mulia, konfigurasinya gas mulia, atau golongan 8A. Kita lihat golongan 8A. Nah, golongan 8A itu apa saja? Jadi mulai dari He, itu nomor atom 2, konfigurasinya 1S2, kemudian Ne, nomor atom 10, 1S2, 2S2, 2P6, kemudian ada Ar 18, ada Kr 36, Xe 54, Rn 86. Nah, nanti kalau misalkan ada nomor atom 4 seperti itu, berarti yang digunakan adalah He dengan nomor atom 2. Gitu ya. Kemudian nanti kalau ada nomor atom dari 11 sampai 17, maka bisa digunakan penyingkatnya adalah Ne. Nanti berarti yang nomor atom lebih dari 18 nanti bisa menggunakan penyingkatan Ar. Kemudian nanti kalau nomor atomnya lebih dari 36 bisa menggunakan penyingkat Kr. Dan kalau lebih dari 54 menggunakan penyingkatnya adalah gas mulia Xe. Kalau lebih dari 87 menggunakan penyingkat gas mulia Rn. Gitu. Nah, ini contohnya ini lagi berikutnya. Ada Ar. Ar konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kenapa? Karena nomor atomnya 18. Kalau kita jumlahkan, nanti elektron ini berjumlah 18. Kemudian ada Sc21. Nah, Sc21 gitu ya. Sc21 nomor atomnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Nah, coba dilihat. Nah, ini adalah konfigurasi yang masih sama antara Ar dan Sc. Sedangkan Sc tinggal tambah 4S2, 3D1. Maka penulisan konfigurasi Sc ketika disingkat seperti ini. Dalam kurung Ar, 4S2, 3D1. Jadi ini adalah, nah, ini adalah maksudnya konfigurasi Ar yang ini. Nah, jadi Ar 4S2 3D1 seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kita menyusun konfigurasi gitu ya.
menjadi atau dikumpulkan dalam satu kulit. Setelah menuliskan konfigurasi elektron melalui tingkat energinya menggunakan metode coret miring yang di sini, ya, menggunakan metode coret miring di sini, maka kita dapat menuliskan kembali konfigurasinya berdasarkan urutan kulitnya atau nanti subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan. Kalau SC21 kan penulisannya seperti ini berdasarkan tadi metode coret miring, gitu ya, berdasarkan metode coret miring. Nah, kalau kita urutkan akan menjadi seperti ini. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2. Jadi, walaupun urutan yang tingkat energinya adalah rendahnya 4S2, tapi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi mengurutkan yang 3D itu jadikan satu dengan yang 3S dan 3P. Jadi digabungkan menjadi satu baru 4S. Seperti itu. Jadi ada kulit K, L, M, dan E. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai sistem periodik unsur. Kalian mungkin pernah mendengar apa itu sistem periodik unsur ya? Nah, sistem periodik unsur ini adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Nah, aturannya apa? Nah, aturannya adalah berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsur yang juga merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Maksudnya gimana sih? Nah, nanti kita akan lihat setelah melihat konfigurasi unsur ya. Nah, SPU ini akan disusun dari hidrogen. Jadi yang pertama adalah hidrogen dengan nomor atom 1. Kemudian ke kanan adalah helium yang memiliki nomor atom 2. Dan akan lanjut lagi seperti itu. Dilanjutkan lithium nomor atom 3 diletakkan di bawah hidrogen karena memiliki kemiripan sifat dengan hidrogen. Nah, ini adalah sistem periodik unsur yang modern atau saat ini digunakan. Jadi disusun pertama adalah hidrogen, ya, dengan nomor atomnya 1. Kemudian ke kanan, ini jadi fungsi periodik itu seperti itu. Jadi nomor atomnya urut dari kiri ke kanan, kiri lagi ke kanan. Nah, kemudian nomor atom 2 adalah helium dengan nomor atom 2. Kemudian nomor 3 lithium, nomor atomnya 3 lithium. Kenapa kok tidak diletakkan di sebelah kanannya helium? Karena lithium ini memiliki sifat yang mirip dengan hidrogen. Jadi lithium diletakkan di bawah hidrogen. Kemudian beryllium nomor atom 4. Kenapa kok tidak diletakkan di bawahnya helium? Karena tidak memiliki kemiripan sifat dengan helium. Maka dibuat kolom sendiri. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian baru nomor atom 10 neon itu memiliki kemiripan sifat dengan helium, maka dia diletakkan di bawah helium. Begitu seterusnya. Jadi kenapa kok Al ini tidak diletakkan di bawahnya Na? Karena dia memiliki kemiripan sifatnya adalah dengan boron. Seperti itu. Jadi dalam satu golongan ini itu adalah memiliki kemiripan sifat seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada periode, ada golongan. Apa itu periode? Jadi periode adalah lajur horizontal dalam sistem periodik. Jadi ini. Nah, bisa dilihat. Ya. Jadi ini adalah periode 1. Jadi hidrogen dan helium ini periode 1. Kemudian periode 2 itu adalah horizontal Li, Be, B, C, N, O, F, N. Ini adalah periode 2. Seperti itu. Ya. Kemudian yang periode 3 ada Na, Mg, Al, Si, P, S, L, R, dan seterusnya. Ada periode 4, ada periode 5, ada periode 6, ada periode 7. Seperti itu. Ya, jadi SPU tersusun dari 7 periode. Ya, berikutnya adalah golongan. Golongan adalah kolom-kolom vertikal dalam SPU. Penempatan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan terdiri atas dua sistem, yaitu golongan utama atau biasa disebut sebagai golongan A, golongan transisi biasanya disebut sebagai golongan B. Ini ya. Jadi tadi
yang horizontal itu adalah periode, kemudian kalau yang vertikal ini, jadi yang dari atas ke bawah, ini adalah golongan. Golongan tersusun atas dua, yaitu golongan utama, ini golongan utama, dan ini golongan utama juga, dan golongan transisi atau golongan B. Jadi 1A, 2A, 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini adalah golongan utama. Jadi yang di pojok-pojok adalah golongan utama. Kemudian yang di tengah ini adalah golongan transisi atau golongan B. Dimulainya dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, nah dan 8B. Untuk khusus 8B ini ada terdiri atas 3 lajur vertikal. 8B ini 8B semua. Ini 8B, kemudian 1B, dan 2B. Seperti itu. Nah, dari atas ke bawah ini, dalam setiap golongan ini, unsur-unsur ini memiliki kemiripan sifat. Jadi, kenapa mereka kok diletakkan dalam satu golongan? H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R, 1A ini kenapa kok diletakkan jadi satu? Karena mereka ini memiliki kemiripan sifat. Seperti itu. Kenapa kok yang ini 1B jadi satu? Nah, karena mereka memiliki kemiripan sifat. Ya. Kemudian di sini ada lantanida, ada aktinida. Nah, lantanida aktinida ini sepertinya ada di golongan di periode 6, jadi ini di sini. Gitu ya, ini di sini. Kemudian kalau aktinida itu di sini. Nah, di periode 7 seperti itu. Nah, untuk nama khusus dari beberapa golongan, untuk golongan 1A itu biasa disebut sebagai logam alkali. Kalau golongan 2A logam alkali tanah, 7A di golongan halogen, dan 8A biasa disebut sebagai gas mulia, seperti itu. Nah, ada unsur transisi dan transisi dalam. Unsur transisi, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah disebut sebagai golongan B, unsur golongan 3B sampai 2B. Jadi ingat tadi dimulainya dari 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, kemudian 1B, 2B. Seperti itu. Merupakan unsur peralihan dari 2A ke 3A. Jadi ada unsur transisi dalam memiliki sifat yang sangat mirip sehingga ditempatkan dalam satu kotak. Dua baris di bagian bawah SPU, yaitu lantanida dan aktinida, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang bawah ini adalah unsur transisi dalam. Ya, yang berikutnya adalah hubungan konfigurasi dan letak unsur dalam golongan utama atau golongan A dulu. Kulit valensi seperti yang saya sebutkan kemarin, kulit valensi dari golongan A itu adalah NS atau NSNP. Ya, jadi contohnya ini NS1 itu adalah golongan 1A. Jadi kalau jumlah elektronnya 1, ya hanya 1S, ya NS1 itu berarti dia golongan 1A. Kemudian NS2 karena dia jumlahnya elektron itu 2, berarti dia adalah golongan 2A. Dan NS2 NP1 kalau jumlah dia 3 elektron berarti golongan 3A. Kemudian NS2 NP2 golongan 4A, NS2 NP3 golongan 5A, NS2 NP4 golongan 6A, NS2 NP6 golongan 7A, dan yang terakhir NS2 NP6 adalah golongan 8A. Jadi bisa dilihat jumlah elektronnya, ya jumlah elektronnya ini adalah 8, oh berarti golongan 8A. Jumlah elektronnya adalah 7, berarti golongan 7A. Kita lihat contohnya. Nah, ada atom Na dengan nomor atomnya adalah 11. Berarti konfigurasinya bisa dilihat di sini ya. Dari 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S1. Nah, 3S1 di sini.
Berarti yang terakhirnya apa? Kulit yang paling luar apa? Ini kan kulit nomor 1, ini kulit nomor 2, ini kulit nomor 3. Berarti yang paling luar adalah 3S1 ini. Nah, kulit valensinya adalah 3S1, berarti ini pakai tipe yang NS1. NS1, karena dia totalnya elektron hanya 1, berarti dia golongan 1A, seperti itu. Nah, periode sekarang dilihat dari nilai N pada kulit valensi 3S1. Nah, 3S1 kan berarti nilai N-nya kan 3, kan NS1 tadi NS1. Nah, ini NS1 berarti kan yang N-nya yang 3, ya. Yang ini. N ini menunjukkan periode. Jadi, Na itu terletak pada periode 3 golongan 1A. Yang berikutnya ada Mg. Mg nomor atom 12, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kulit valensinya ini nih, 3s2. Ya, berarti kan dia tipenya ns2. Karena dia tipe ns2, elektronnya tadi kan dia jumlahnya 2, maka dia golongan 2A. Sedangkan periode sama dilihat dari nilai N-nya pada kulit valensi 3s2. Maka ini N-nya ini adalah 3, jadi 3 ini menunjukkan periode. Jadi Mg terletak pada periode 3 golongan 2A. Ada Al13, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Maka ini kulit valensinya 3s2, 3p1 ya. Ini tipe yang ini 3s2, 3p1. Kulit valensinya 3s2, 3p1, maka tipe ns2, np1. Jumlahnya 3, maka dia golongan 3. Nah, periode dilihat dari N pada kulit valensi 3S2, 3P1. Nah, maka N-nya kan 3, maka dia periode 3. Nah, maka Al tetap pada periode 3 golongan 3A. Lain Si nomor atom 14, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, ini adalah kulit valensinya ya. Jadi elektron kulit terluar seperti itu. Nah, dia kulit valensinya 3s2, 3p2. Maka pakai tipe yang ns2, np2. Jumlah elektronnya berapa? 4 di sini jumlah elektronnya. Berarti dia golongan 4A seperti itu. Periode sama dilihat dari nilai N 3s2, 3p2, berarti N-nya adalah 3. Maka Si terletak pada periode 3 golongan 4. Contoh yang lain adalah As33 nomor atomnya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Nah, ini kan tadi kalau berdasarkan tingkat energi seperti ini. Nah, setelah menuliskan berdasarkan tingkat energi seperti ini, kita bisa mengurutkan konfigurasi ini berdasarkan nomor kulitnya. Jadi kalau diurutkan itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. Jadi 3d10 ini kita kumpulkan ke sini, ya, dikumpulkan ke sebelahnya 3s2, 3p6. Nah, bisa dilihat ini menjadi urut seperti itu. Nah, setelah urut kita tahu berarti kulit valensinya adalah 4s2, 4p3 ya. Kulit terluarnya kan berarti yang 4s2, 4p3. Maka kulit valensinya 4s2, 4p3. Jadi kita pakai tipe yang ns2, np3. Bisa dilihat kalau ns2, np3 kan jumlah elektronnya berapa? 5. Maka golongannya adalah golongan 5. Nah, periode dilihat dari nilai N pada kulit valensi 4s2, 4p2, 4p3 di sini. Maka dia adalah periode 4.
Dia N-nya adalah 4, berarti dia periode 4 golongan 5. Nah, contoh berikutnya adalah 10Ni. Dia konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Maka kulit valensinya yang ini bukan? Nah, jadi kulit valensinya 2s2, 2p6. Maka ini pakai tipe ns2, np6. Maaf, ini salah, ns2, np6. Golongan 8A. Karena cuma elektronnya ada 8. Ya, periode dilihat dari nilai N pada kulit valensi NS2, 2S2, 2P6. Maka nilai N-nya adalah 2. Jadi N terletak pada golongan 2. Periode 2, golongan 8A. Kalau yang berikutnya adalah hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada golongan transisi atau golongan B ya. Kalau golongan B, kulit valensinya adalah ini, N-1D, NS. Ya, N-1D, NS. Maksudnya gimana sih kalau N-1D? Jadi misalkan NS-nya ini adalah 4S, ya, maka dia 4-1. 4-1D. Jadi ini adalah 3D 4S, seperti itu. Ya, jadi kalau yang pertama adalah N-1D1, NS2. Nah, ini kan jumlah elektronnya ada 3. Berarti ini adalah termasuk golongan 3B. Dan berikutnya N-1D2, NS2. Jumlah elektronnya ada 4, dia golongan 4B. Kemudian N-1D3, NS2, golongan 5B. N-1D5, NS1. Kenapa kok D5, NS1? Ingat kalau ya sebenarnya kan ini D4 S2. Nah, 10D itu lebih baik dalam keadaan setengah penuh atau penuh. Maka satu elektron dari S masuk ke D. Maka dia masuknya adalah N-1D5, NS1 itu golongan 6. N-1D5, NS2 kan jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya 7, maka dia golongan 7B. Nah, untuk N-1D6, 7, 8, dan NS2 itu termasuk golongan 8B. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti kalau ada, contohnya ada 3D, 6, 4, S2, ini kan jumlahnya 8. Ini termasuk golongan 8B juga. Jadi kalau ada 3D, 7, 4, S2, jumlahnya 9, ini masuk ke golongan 8B juga. Nanti ada 3D, 8, 4, S2, jumlahnya 9 ya. Berarti dia juga termasuk dalam golongan 8B. Ini tidak harus 3 dan 4, tidak, nanti ada 4 dan 5 gitu ya. Jadi N-1D 6 NS2, N-1D 7 NS2, N-1D 8 NS2 itu golongan 8B. Nanti kalau ada N-1D, maaf ini N-1D 10 NS1 termasuk golongan 2B. Ini ada kesalahan, yang telah termasuk golongan 1B. Tidak ada ini golongan 1B. Dan di N-1 di 10 NS2 dia termasuk golongan 2B. Ini golongan 2B seperti itu. Contohnya adalah untuk 21 SC. SC21 dia konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Kalau kita urutkan ya berdasarkan nomor politnya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2. Jadi 3D-nya kita masukkan ke sini, kita urutkan.
koefisiensi yang mana? Ya ini 3D1, 4S2. Ini kan berarti tipe N-1, D1, NS2. Ya, jadi yang dimaksud N-1 itu ini. N-nya kan punya S. Nah, 4. 4 min 1, 3. Jadi 4 min 1 itu 3. Jadi N min 1 D1, NS2. Ini elektronnya jumlahnya ada 3. Dia termasuk golongan 3B. Nah, periode dilihat dari N pada kulit valensi. Yang ada nilai N siapa? Tadi ini N dan N min 1D. S N min 1D. Maka yang digunakan adalah N-nya punya S. Jadi ini N-nya menyebutkan periode, berarti dia periode 4. Di SC terletak pada periode 4 golongan 3. Ada CR24, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S1, 3D. Jadi semua tadi kan 4S2, 3D4, tapi kan di 4 itu tidak stabil, maka dijadikan di 5, elektronnya punya S berkurang 1. Diurutkan menjadi S, maaf, CR. Ini CR. Diurutkan menjadi CR24, ini CR24. Jadi 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D5, 4S1. Maka kuevalensinya ini 3D5, 4S1. Nah, kuevalensi 3D5, 4S1 berarti menggunakan tipe N-1D5, NS1. Maka dia kan cuma elektronnya ada 6, maka dia termasuk dalam golongan 6. Dari dilihat dari nilai N pada kuevalensi 3D5, 4S1 karena N tadi kan yang S kan, berarti dia periode 4. Jadi CR ini, maaf, CR itu terletak CR terletak pada periode 4 golongan 6. Kemudian ada RU contohnya atau 44, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, 3D10, 4B6, 5S2, 4D6. Kalau kita urutkan berdasarkan nomor kuliahnya akan menjadi seperti ini: 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D10, 4S2, 4B6, 4D6, 5S2. Nah, kuevalensinya yang mana? Yang ini. Ya. Nah, kuevalensinya berarti dia tipe N-1D6, NS2. Jumlah elektronnya ada 8, ini termasuk golongan 8B. Jadi ini termasuk 8B karena jumlah elektronnya ada 8. Periode dilihat dari nilai N pada kulit valensi 4D6, 5S2. N gitu ya, berarti dia periode 5 golongan 8B. Contoh yang lain adalah 28Ni. Ya, jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, 3D8. Kita urutkan menjadi 1S2, S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D8, 4S2. Maka kuevalensi mana? 3D8, 4S2. Nah, kuevalensi 3D8, 4S2 kan berarti tipe N-1D8, NS2. Dilihat jumlahnya ada berapa? 8 tambah 2, 10. Nah, jumlah 8, 9, 10 itu termasuk golongan 8B. Gitu ya. Periode dilihat dari nilai N pada kulit valensi 3D8, 4S2. Kalau dia N-nya di 4S, nah, berarti dia periode 4 golongan 8B. Dengan berikutnya ada 29GU atau C6 atau 29. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S1, 3D10. Nah, diurutkan menjadi ini CU. Ya, CU 29. Beraktornya 1S2, maaf, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6,
kuis valensi ini 3D10 4S1. Nah, 3D10 4S1 ini kan tipe N61D10 NS1. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 11. Maka dia termasuk di kolom 1B. Kemudian periode sama dilihat dari nilai N pada kuis valensi, maka dia periode 4 golongan 1B. Terakhir, contoh yang terakhir adalah ZN30, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S2, 3D10. Kalau kita urutkan menjadi seperti ini, maka kuis valensinya adalah 3D10, 4S2. Maka dia karena jumlahnya 12, dia termasuk di golongan 2B. Kalau periode sama dilihat dari N pada kuis valensi, N 4, berarti Zn terletak pada periode 4, Zn terletak pada periode 4, golongan 2B. Terima kasih. Sekian video kali ini.